Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, MUI Majelis Ulama Indonesia klarifikasi soal konsumsi babi sebabkan corona. Ya. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi mengklarifikasi pernyataannya terkait babi sebab penyebaran COVID-19 atau virus corona. Susah banget namanya ya. Nah ini ya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu Muhyiddin Junaidi mengklarifikasi pernyataannya yang dimuat dalam berita online ya, bahwa salah satu yang ditimbulkan pernyataannya bahwa sebut konsumsi babi sebab masuknya corona di DKI. Nah, salah satu yang ditimbulkan makan makanan yang tidak higienis bagi umat Islam dianggap haram ialah menyebarluasnya penyakit, menyebarluasnya virus. Dia mengatakan pernyataannya terkait babi sebab penyebaran virus corona ditujukan kepada umat Islam Indonesia. Bagi orang lain itu terserah, yang mengatakan tetap haram karena mazhabnya, tapi bagi umat Islam jangan mengkonsumsi makanan yang haram, kata pimpinan MUI ini kepada media online di 5 Maret 2020. Oleh karena itu dia menepis MUI mencampuri keyakinan umat agama lain. Imbauan MUI, kata Junaidi, terkhusus hanya ditujukan kepada umat Islam Indonesia. Itu dikhususkan untuk umat Islam Indonesia. Berbicara dalam konteks umat Islam Indonesia jangan ditarik ke kiri dan ke kanan ya, ujarnya. Sementara ayat yang disampaikan kepada media online sebelumnya merupakan keyakinan umat Islam. MUI kata Muhyiddin tak bermaksud memaksa umat agama lain untuk meyakini isi yang terkandung di dalamnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168, bagi umat Islam dan non-muslim diminta untuk mengkonsumsi makanan yang berhigienis apabila mau terhindar dari penyakit. Ya. Muhyiddin menerjemahkan makanan halal dalam ayat tersebut berarti higienis, terbebas dari kotoran dan najis. Salah satu yang ditimbulkan makan makanan yang tidak higienis bagi umat Islam dianggap haram ialah menyebarluasnya penyakit, menyebarluasnya virus ya. Muhyiddin berkeyakinan dengan mengkonsumsi makanan haram akan berdampak pada wabah corona. Inilah yang dia maksud epidemi virus corona sebagai salah satu bentuk teguran dari Allah kepada orang yang melanggar hukum agama. Muhyiddin kembali menegaskan kesimpulan ini merupakan keyakinan umat Islam. Dia minta pernyataannya tidak digunakan di luar konteks. Oleh karena itu jangan dipelintir. Kita berbicara dalam konteks umat Islam. Dalam umat Islam makan makanan yang tidak halal tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan kecuali dalam keadaan darurat ya. Teguran berupa wabah corona ini juga mengamini pernyataan ya itu ya. Oke, dari sini kita lihat, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini, apakah benar kalau itu gara-gara mengkonsumsi babi? Ya kalau kita lihat sih, saya belum tahu juga ya. MUI sebut konsumsi babi sebab masuknya corona DKI. Nah, klarifikasinya apa ini? Klarifikasinya, kalau kita lihat di sini. Saya juga belum tahu ini. Mengklarifikasi pernyataan yang dimuat ya dalam berita MUI sebut konsumsi babi sebab masuknya corona di DKI. Maksudnya mungkin kalau itu hanya kepada pernyataan itu hanya kepada umat Islam Indonesia ya. Jadi tetap berarti sebenarnya nggak klarifikasi. Tetap bahwa meyakini bahwa penyebaran corona itu karena mengkonsumsi babi. Pertanyaannya sekarang di Saudi ada corona, terus di Iran ada corona, di negara-negara Timur Tengah lain juga ada, berarti ya negara-negara Timur Tengah juga mengkonsumsi babi mungkin ya. Iya juga sih, mungkin ya. Iya nggak sih? Ya itulah ya. Jadi ketika bilang seperti itu, dia hanya kemudian mengklarifikasinya bahwa pernyataannya itu hanya untuk umat Islam, bukan untuk umum semuanya, tapi untuk umat Islam saja. Ya. Jadi klarifikasinya itu hanya ditujukan kepada umat Islam di Indonesia. Ya, konteksnya seperti itu. Jadi ketika ada ayat yang disampaikan itu sebenarnya ya itu kan keyakinan umat Islam. Jadi yang mungkin tidak percaya itu ya sudah, enggak usah gitu ya. Oke ya. Bahwa kalau kita lihat ya bahwa ya ini harus diteliti lagi. Para peneliti sebenarnya, kita sebagai umat ya harus juga kritis ya, bahwa
kalau itu dibilang dari babi saja, sekarang pertanyaannya dibalik bahwa di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah, di Saudi sendiri, ya di Iran dan di beberapa ada kemarin saya baca di Timur Tengah juga ada corona. Pertanyaannya adalah apakah mereka juga mengkonsumsi babi di sana gitu kan? Kalau iya mungkin bisa melalui penyebaran bisa melalui babi. Kalau tidak, ya berarti ya pernyataan ini dari MUI ini berarti runtuh, karena para ilmuwan sendiri kalau kita lihat, kita bahas ya, bahwa masih menggali bagaimana virus corona ini ada dan dicari vaksinnya dan segala macam. Saya rasa ada atau tidak ada virus corona ya memang kalau itu keyakinan umat Islam menjauhi yang haram ya sudah gitu. Jadi kalaupun misalnya tidak ada corona, apakah kemudian kita nggak menjauhi yang haram? Tetap kan menjauhi yang haram. Artinya kalau ini ada corona, kemudian ada virus corona, maka harus diungkap lagi. Jadi bukan kemudian ini adalah bukti bahwa ayat ini adalah benar, buktinya seperti ini. Nanti ya kalau kita dalam pelajaran falsafah hadisah ya, dalam filsafat modern ya, bagaimana sih mengaitkan ya antara agama Islam misalnya ya dengan sains? Apakah misalnya semua ayat itu kemudian berkorelasi dengan sains? Jadi kalau ada misalnya teori Big Bang dicari ayatnya kemudian sama. Pertanyaannya adalah ketika sains itu berubah sewaktu-waktu. Jadi kalau dalam konsep ada angsa hitam ya, black ghost gitu ya. Kalau ada angsa hitam maka ini akan terjungkal. Teori ini akan hancur karena ditemukan teori yang baru. Dan itu setiap detik bisa saja terjadi kemungkinan-kemungkinan bahwa sains itu akan selalu berubah. Ketika sudah kita terlanjur menjembatani antara sains ya yang masih kaku yang cepat berubah dinamis itu dengan ayat atau hadis tertentu, ketika ini terbongkar berarti ayatnya ditakutkan jadi salah dong. Hadisnya jadi salah dong. Nah, jadi yang bijak adalah ketika kita berusaha untuk jangan-jangan ya apa yang dalam Al-Quran kandungan ayatnya itu seperti ini. Nah ini bisa ditemukan di sains yang sekarang. Tetapi itu hanya kemungkinan. Jangan kemudian diberi jembatan yang pakem. Karena ketika sains ini bisa berubah, maka ayatnya tidak apa-apa gitu. Kalau kita beri jembatan yang pakem, sains ini dalam ilmu pengetahuan cepat berubah, akhirnya orang bisa jadi tidak percaya lagi terhadap ayat Quran atau hadis. Nah ini yang paling bijak kalau dalam bagaimana mengaitkan antara sains dengan penemuan-penemuan yang terbarunya itu dengan ayat-ayat Al-Quran ya. Karena sering kali saya jumpai di postingan-postingan WhatsApp itu ya, ada penemuan ini, sesuai dengan ayatnya ini, penemuan ini sesuai dengan ayatnya ini. Kan penemuan 10 tahun lagi penemuan lagi yang terbaru bisa jadi. Nah karena ayat dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat kauniyah, maka kita disuruh untuk meneliti tentang fil afaq ya, di seluruh alam semesta ini. Tetapi kemudian kalau kita kaitkan dengan pasti, kita jembatani yang pakem dengan pasti dengan ayat tertentu, nah ini bisa jadi problem di masa mendatang. Sekarang oke ya, tapi nanti di masa mendatang ternyata penelitiannya berubah, penemuannya berubah, malah justru bisa berbeda. Nah, itu ya. Oke para pemirsa, ini saya anggap bahwa kita harus kritis bahkan kepada MUI sekalipun. Ya mudah-mudahan kita ini bisa menjadi pilihan yang bagus. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Oke, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.